klarifikasi bahwa pesawat tua dan pesawat muda sebagai satu indikator di mana pesawat itu jatuh karena itu tua. Kita bahas ya. Ini Sriwijaya Air ini, saya bukan membela maskapai. Sriwijaya Air, kita bisa lihat track recordnya dari tahun-tahun lalu. Mereka selalu menggunakan pesawat mulai dari 737 klasik, mulai dari 737 NG. Sekian lama belum pernah kejadian. Dan banyak juga pesawat yang walaupun baru, itu juga ada yang kejadian. Jadi kita tidak bisa memasalahkan berdasarkan dari umur pesawat. Karena untuk terjadinya satu kecelakaan, bukan umur pesawat yang dilihat. Dilihat dari banyak sekali faktor. Yang jelas saya tidak akan mendahului pihak KNKT ataupun Investigation Board yang akan melakukan investigasi ya. Jadi kalau ada pertanyaan kepada saya sebagai pilot ya, saya adalah frontline di mana saya akan terbangkan pesawat. Ditanya, Kapten Vincent, would you fly old airplane? Jawabannya adalah yes, selama mereka di well maintained. Saya pernah terbang kok pesawat-pesawat Airbus yang tahun-tahun 92, yang MSN-nya cuman 100 sekian itu. Saya pernah terbang kok pesawat tua, nggak jadi masalah. Yang jelas adalah bagaimana dia di maintain. Banyak juga pesawat tua yang di well maintain sehingga kita datang ke pesawat aja semuanya working properly. Pesawat boleh tua, airframe boleh tua, tapi kan namanya avionik, begitu rusak dia ganti. Namanya mesin, begitu ada masalah dia pasti repair. Dan ini bukan main-main, ketika pesawat ini harus di-maintain itu mereka sudah punya manualnya sendiri. Jadi simpelnya pesawat ini sudah ada rekomendasi kapan dia harus dicek. Seperti ada A cek, B cek, C cek, dan D cek. Dengan A cek misalnya harus dilakukan setiap 500 jam sekali. B cek harus dilakukan misalnya 6 bulan sekali. Atau C cek harus dilakukan setiap 4.000 sampai 6.000 jam atau 2 dan 3 tahun. Mereka itu sudah memiliki maintenance program di mana pesawat harus di make sure dalam keadaan safe untuk terbang. So kalau saya disuruh terbangkan pesawat tua, I don't mind. As long as the maintenance is properly maintained. Jadi saya pun akan menerbangkan pesawat walaupun dia umurnya sudah tua. So umur tidak bisa menjadi satu determinasi pesawat itu jelek. Jelaskan di sini bahwa untuk masuk ke Indonesia, pesawat itu batas umurnya maksimum untuk transport kategori adalah 20 tahun. Nah, pesawat ini bisa digunakan selama manufaktur masih mengizinkan pesawat itu untuk diterbangkan. Selama manufaktur masih bisa mengizinkan, maka airworthiness certificate masih bisa dikeluarkan. Tinggal bagaimana mengenai financial cost-nya itu sendiri. Karena kebanyakan maskapai ini, apalagi yang low cost ini, sangat sensitif. Seberapa besar revenue yang harus didapat untuk dapat menutup operating cost pesawat itu sendiri. Jadi gambarannya sudah cukup jelas ya, bahwa pesawat mau tua ataupun muda, selama dia di-maintain dengan baik, dia akan bisa terbang. Nah, cuman namanya pesawat muda, biasanya maintenance yang harus dilakukan itu tidak se-ekstrim pesawat yang tua. Tapi selama dilakukan, tidak menjadi masalah. Will I fly it? Yes, I will fly it. Saya tidak akan terbangkan pesawat yang membahayakan diri saya sendiri. Tentunya saya masih punya keluarga di sini. So, gambaran mengenai pesawat tua masih boleh terbang atau tidak sudah terjawab di sini. Semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman sekalian mengenai pesawat tua. Janganlah takut guys, mengenai terbang dengan pesawat walaupun 20 tahun, 25 tahun, selama di-maintain dengan baik, kita nggak perlu